sih itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan, simbol, ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa bagian dalam matriks. Pertama, nama matriks, bilangan, simbol, ekspresi, baris, kolom. Saya akan mengulangi lagi bagian-bagiannya. Yang pertama ada nama matriks. Jadi A ini adalah nama matriks, lalu angka ini disebut bilangan, lalu T itu adalah simbol, dan segitiga adalah ekspresi. Lingkaran merah itu baris pertama, lingkaran merah kedua itu baris kedua. Dan yang di lingkaran biru itu disebut kolom. Jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Lalu selanjutnya ada namanya ordo matriks, yaitu ukuran baris kali kolom. Di sini saya beri contoh matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, di mana angka 2 ini adalah baris dan angka 3 ini adalah kolom. Jadi baris di depan, kolom di belakang. Jadi jika bisa ditulis seperti ini. A sama dengan 2 kali 3. Karena baris di contoh ini ada 2, 1, 2. Dan kolomnya ada 3, 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks diagonal, yaitu elemen yang di luar bilangan utama bernilai 0. Saya beri contoh. Nah, seperti contohnya, elemen di luar bilangan utama bernilai 0. Sini kita lingkarin dulu yang angka di sini. Di sini adalah diagonal utama. Jadi, elemen di luar bilangan diagonal utama adalah 0. Ini yang disebut dengan matriks diagonal. Lalu, jenis matriks yang kedua adalah matriks baris. Suatu matriks bisa dikatakan matriks baris jika hanya memiliki satu baris. Di sini saya beri contoh. Hanya memiliki satu baris. Jika saya tuliskan ordo matriksnya yaitu seperti ini. Kenapa 1 kali 3? Karena barisnya hanya 1 dan kolomnya terdiri dari 3. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya adalah matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, yaitu kalau matriks kolom ini memiliki satu kolom. Contohnya, ini yang disebut dengan matriks kolom. Hanya memiliki satu kolom. Jika ditulis ordo matriksnya seperti ini. Karena matriks kolom memiliki 3 baris dan 1 kolom. Selanjutnya adalah matriks persegi. Seperti yang kalian ketahui, persegi memiliki sisi panjang yang sama. Sama seperti matriks persegi, yaitu memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Di sini saya beri contoh. Matriks ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Jadi seperti inilah yang bisa disebut dengan matriks persegi. Jika dituliskan ordo matriksnya seperti ini.
Lalu ada namanya matriks segitiga, yaitu elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya adalah 0 semua. Saya beri contoh seperti ini. Ini jika saya tarik garis akan berbentuk segitiga. Ini yang dinamakan segitiga bawah. Lalu saya beri contoh lagi. Jika saya tarik garis, akan berbentuk segitiga. Ini segitiga atas. Jadi, elemen yang di atas segitiga dan di bawah segitiga bernilai 0 semua. Itu yang disebut dengan matriks segitiga. Berikutnya ada matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi saya beri contoh. Di sini diagonalnya yaitu hanya bernilai 1. Ini yang disebut dengan identitas. Lalu ada yang namanya matriks skalar, yaitu elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Contohnya, seperti contoh ini, diagonal dari matriks ini adalah bernilai 3. Harus sama, tidak boleh berbeda. Ini yang disebut dengan matriks skalar. Lalu selanjutnya ada matriks transpos. Matriks transpos AM kali N merupakan matriks berordo N kali M, yang mana baris-barisnya ialah kolom matriks Mn, atau lebih simpelnya yaitu baris ke kolom. Saya beri contoh langsung. Nah, pada matriks ini, jika ditranspos akan berubah menjadi matriks yang berjumlah 2 baris. Jika ditranspos akan menjadi 2 kolom, 3 baris. Lalu ada matriks konstanta, yaitu matriks yang dikalikan dengan konstanta. Saya langsung beri contoh. Saya beri konstanta. Konstanta letaknya itu di depan. Saya beri min 4, ini adalah konstanta. Lalu kita kalikan dengan konstanta. Min 4 kali 2 adalah min 8. Min 4 kali 3 sama dengan min 12. Lalu min 4 kali 3 min 12 dan min 4 kali 5 itu min 20. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah operasi matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana sih kalau penjumlahan dan pengurangan matriks? Jadi sini saya misalkan matriks A dan matriks B. Pengoperasiannya itu seletak atau baris dan kolom sama. Misal A dijumlah atau dikurang B, hasilnya adalah A dikurang atau dijumlah dengan K, dan C dijumlah dikurang M, B dijumlah dikurang L, dan D dijumlah dikurang N. Lalu saya beri contoh soal. Di sini ada matriks A, yaitu ada min 3, min 2, 0, dan 1. Matriks B ada 5, min 3, min 2, dan min 4. Lalu berapa hasilnya jika A dikurang B? Min 3 dikurang 5, 0 dikurang min 2, min 2 dikurang min 3, 1 dikurang min 4. Kita hasilkan,
yaitu ini adalah hasil dari matriks A dikurang matriks B. Operasi matriks yang selanjutnya ada perkalian matriks. Misalnya, matriks A, B, C, D, dan B, K, L, M, N. Cara pengoperasiannya adalah depan kali depan ditambah belakang kali belakang. Jika dijabarkan, akan seperti ini. A, K ditambah BM, CK ditambah DM, AL ditambah BN, CL ditambah DN. Lalu di sini ada contoh soal. A, matriks A adalah 2, 0, min 1, 3, dan matriks B 4, 5, min 2, 1. Jika dikalikan, maka depan kali depan, belakang kali belakang. Langsung saja kita kalikan. Jika sudah dijabarkan, maka tinggal dihitung dan hasilnya akan seperti ini. Operasi matriks yang selanjutnya adalah kesamaan matriks. Jika di sini ada matriks A dan matriks B, jika matriks A sama dengan matriks B, maka A sama dengan X, B sama dengan Y, C sama dengan Z, dan D sama dengan T. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika A sama dengan B, cari X dan Y. X ada di sebelah sini. Jika A sama dengan X, berarti cara mencari X-nya yaitu seperti ini. Tinggal cari, yaitu berarti 4 bagi 2 hasilnya langsung ketemu. Lalu kita cari yang ini. Jadi kita harus samakan juga karena B sama dengan Y. X tambah Y sama dengan 8. Karena X-nya di sini sudah ketemu, yaitu X sama dengan 2, jadi kita tulis 2 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8, pindah ruas. Y sama dengan 6. Berarti X dan Y sama dengan 2 dan 6. Lalu operasi selanjutnya adalah perkalian skalar, yaitu di mana konstanta dikali matriks. Jika konstanta dinotasikan dengan huruf K, maka cara pengoperasi ini adalah K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Dijabarkan seperti ini. Lalu di sini saya beri contoh setengah matriks 4, 6, 8, dan 10. Cara pengoperasiannya yaitu konstanta dikali matriks. Jadi, setengah kali 4, setengah kali 8, setengah kali 6, dan setengah kali 10. Maka hasilnya adalah 2, 3, 4, 5.